Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar latihan soal STS yang pertama semester 1. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Perhatikan pernyataan tentang bilangan berpangkat berikut. Nah, untuk mempangkatkan bilangan berpangkat berulang, pangkat dikalikan. Nah, kita akan mengecek kebenaran dari setiap pernyataan. Untuk mempangkatkan bilangan berpangkat berulang, jadi gini, kalau kita tulis yang pertama 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, ini kan bilangan berpangkat berulang dipangkatkan lagi. Nah, katanya pangkatnya dikali, ya, 2 pangkat 3 kali 5. Bener nggak sih sifat ini? Tentu ini benar berdasarkan sifat eksponen yang pernah kalian tulis. Sehingga nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, setiap bilangan real jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalkan kita punya 5 pangkat 0, itu hasilnya adalah 1, benar ya. Jadi yang kedua itu juga benar. Kemudian yang ketiga, untuk membagikan dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, oke kita coba. Jadi misalkan 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 3. Nah ini kan basisnya sama ya. 5 ini namanya basis. Katanya pangkatnya dikurangin, berarti jadi 5 pangkat 7 kurangin 3. Benar apa salah ini? Ya tentu ini benar, sesuai dengan sifat yang kedua. Kemudian yang keempat, jika basis positif dan pangkat bilangan real negatif, maka hasilnya tetap positif. Nah ini yang keempat mungkin agak membingungkan. Kita coba di sini. Jadi kalau ada basis yang positif, misalkan kita coba aja 7 ya. Pangkatnya negatif katanya, misalkan pangkat min 2. Nah kalau kita hitung kan berdasarkan sifat bilangan berpangkat yang ketiga, itu kan jadi 1 per 7 pangkat 2 gitu ya. Jadi 1 per 49. Nah 1 per 49 itu termasuk bilangan positif kan. Berarti ini benar juga yang keempat. Sehingga jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Nilai dari 2 pangkat 8 adalah, oke, ini gampang banget ya, harus bisa, nggak boleh salah. 2 pangkat 8 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 terus sampai nanti angka 2-nya ada sebanyak 8. Ya udah kita hitung seperti biasa. 2 dikali 2 kan 4, dikali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, dan kali 2 yang terakhir ini menghasilkan 256. Sehingga jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Bentuk faktorisasi prima dari 72 pangkat 2 dikali 50 itu berapa? Oke, faktorisasi prima adalah faktor yang isinya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Siapa aja bilangan prima? Ya, kalian juga mesti tahu ini karena ini sering ditanyakan juga. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari faktor prima dari yang pertama itu ada 72, berarti kita mesti bagi si 72 dengan bilangan-bilangan prima ini. Kalau dibagi 2 sudah nggak bisa, coba bagi 3, nggak bisa, bagi 5 dan seterusnya. Yuk kita mulai. 72 kita bagi 2 itu 36. Masih bisa dibagi 2 lagi nih, bagi 2 lagi 18. Bagi 2 lagi berapa? 9. Dan 9 ini ganjil, kita coba bagi 3, hasilnya 3. Dah stop sampai di sini ya. Nggak boleh dibagi sama 3 lagi, terus hasilnya 1, 1 kan nggak prima. Sehingga 72 itu kita bisa tulis 2-nya di sini kan ada 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 3-nya di sini ada 2. 3 pangkat 2. Nah, karena si 72 itu tadi kan punya pangkat. Pangkatnya kan ini pangkat 2. Maka semuanya kita kasih pangkat 2 ya. Kita kasih pangkat 2 di sini. Gini. Nah, kemudian kita coba juga cari yang 50 ya. 50 kita coba bagi dengan 2. Hasilnya 25. Kita coba bagi dengan 5, hasilnya itu 5. Sehingga 50 itu bisa dinyatakan dengan perkalian 2 dikali 2-nya pangkat 1 dikali 5-nya ada 2, 5 pangkat 2. Nah, karena 50 nggak punya pangkat, ya udah berarti begini aja.
Nah, setelah itu kita coba satukan hasil yang tadi. Ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Karena masing-masing punya pangkat 2, maka kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, semuanya kita kali dengan 2 ini. Gini ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 6. Terus 3 pangkat 2 kali 2 4. Gini. Kita satukan sama yang tadi nih ya. Yang 50-nya. Berarti 2 pangkat 1, 5 pangkat 2. Gini. Nah, di sini masih ada basis yang sama nih, ada 2 sama 2. Kita satukan ya. Kalau jajar seperti ini, perkalian, maka pangkatnya tinggal kita tambah aja. Jadi 2 pangkat 6 tambah 1, 3 pangkat 4, 5 pangkat 2. Begitu. Sehingga jadi 2 pangkat 7, 3 pangkat 4, 5 pangkat 2. Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di pilihan ganda itu jawabannya adalah yang E. Begitu untuk pembahasan nomor 3. Soal nomor 4, bentuk sederhana dari 12A pangkat 3, B pangkat min 1, kemudian dipangkatkan min 1, dibagi dengan 3A pangkat 2, B, gitu ya. Oke, caranya kita lepas dulu dalam kurung yang di atas. Nah, karena mereka sudah punya pangkat dan ada pangkat lagi, berarti nanti pangkatnya dikalikan ya. Oke, kita mulai. 12-nya ini kan nggak punya pangkat. Maka kita kasih pangkat min 1 yang di luar ini. Kemudian A-nya pangkat 3 kita kali min 1 jadi min 3. B-nya min 1 dipangkatin min 1 kita kali berarti jadi pangkat 1. Seperti ini. Nah, kemudian yang bawah tetap 3A pangkat 2 B pangkat 1 gitu ya. Nah, ini ada yang sama nih atas bawah. Kalau sama coret aja. Ini. Nah, kemudian karena pangkatnya ada yang negatif, pangkat itu ketika negatif tinggal kita pindah posisinya. Kalau di atas kita pindah ke bawah biar jadi positif. Di bawah sudah ada angka 3, terus 12 pangkat min 1 kita pindah ke bawah jadi 12 gitu ya. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Kemudian di bawah udah ada A pangkat 2 ini udah positif. Nah, yang A pangkat min 3 kita pindah ke bawah juga jadi A pangkat 3. Terus atasnya berapa ya? Atasnya 1 gitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 1, 3 kali 12 itu 36. Nah, A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Nah, kalau dikali maka pangkatnya diapain? Iya benar, ditambah ya. Jadi A pangkat 5 gitu. Jawabannya adalah yang A. Itu untuk pembahasan yang keempat. Kita ke soal yang kelima. Jadi yang soal kelima ini sebenarnya cuma sampai D aja pilihannya, yaitu kelebihan 1 E-nya. Nah, ini standar soal SNBT. Oke, ini soal tentang bilangan. Nah, yang pertama, informasinya kita baca, diberikan X lebih dari 0. Di sini ada informasi X lebih dari 0. Kemudian pertanyaannya adalah, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Apakah P-nya lebih dari Q, atau Q-nya yang lebih dari P, atau P-nya sama dengan Q, atau bahkan informasinya nggak cukup. Nah, kita bisa tahu hubungan antara P dan Q ketika kita sudah tahu yang namanya nilai dari P dan Q. Nilai P-nya berapa, Q-nya berapa, baru ditarik hubungan mereka gitu ya. Terus kalau kita lihat di sini P-nya itu berbentuk eksponen. Yuk kita coba uraikan untuk P-nya. P-nya itu ada X pangkat 3 dipangkatkan 4. Ini kita langsung kali aja jadi X pangkat 12. Yang bawah ada X pangkat 6. Kemudian dikali ini X pangkat 2 dipangkatin 3 itu X pangkat 6 juga. Nah, yang atas sudah sederhana tuh. Tinggal yang bawah kita sederhanakan. X pangkat 6 kali X pangkat 6, pangkatnya kita jumlah, jadi X pangkat 12 juga. Nah, sesuatu yang sama ketika dibagi hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, kita udah dapat nilai P-nya nih, yaitu 1. Nah, sekarang tugas kita adalah nyari nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya di sini katanya X. Q-nya sama dengan X gitu. Yuk kita tinggal tentuin hubungan antara P dan Q. Untuk P-nya, untuk Q-nya kita tentuin hubungannya. P itu nilainya selalu 1. 1, 1, 1 gitu. Q itu nilainya X. Nah, X itu sendiri katanya lebih dari 0. Lebih dari 0 kan bisa setengah, bisa. Terus 2 bisa ya. 1 juga bisa. Nah, kalau misalkan Q-nya setengah,